Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Innahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjadikan Ramadan satu ladang ujian bagi keimanan yang sejati dari seorang hamba. Tidak ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, perhatikan, kecuali dosa itu karena kebiasaannya. Tidak ada orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan kecuali dosa itu dilakukan karena kelemahannya. Tidak ada orang yang melakukan dosa di bulan suci Ramadan kecuali dosa itu karena sesuatu yang sudah menjadi hal yang sering dia lakukan. Mengapa saudara sekalian? Karena ketika awal Ramadan itu datang, Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabatnya, idza jaa Ramadan, kalau bulan suci Ramadan datang, ini awal-awal datangnya bulan suci Ramadan, diberitahu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minhu syai', dibuka pintu surga semuanya dan tidak ada satupun yang ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar wa lam yufta minhu syai', dan semua pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka satupun. Wa suffidatis syayatin, dan semua syaitan, iblis dan semua yang sejenisnya dibelenggu oleh Allah. Makna suffidat dalam riwayat sulsilatis syayatin. Suffidat, sulsilat sama, dibelenggu. Anda tahu apa itu dibelenggu Bapak Ibu sekalian? Diikat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Yang ikat Allah dari besi yang sangat panas. Nggak mungkin lolos, Pak. Dan yang menyampaikan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang di bulan Ramadan datang azan, dia tidak mau sholat, itulah kebiasaan dia. Jangan salahkan syaitan di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, karena dia juga diikat. Kalau ada orang yang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, jangan salahkan iblis, karena dia juga dibelenggu. Maka kalau Anda mau mengetahui aslinya seseorang, lihatlah dia pada bulan suci Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Man fatahu Ramadan wa lam yughfar dhunubuhu, siapa yang sudah lewat nanti Ramadannya dan belum diampuni dosa-dosanya, maka dialah orang yang paling merugi. Kana min akhsarin nas fi hadhihi dunya. Dikatakan dia adalah orang yang paling merugi di dunia ini, lewat Ramadannya dan belum diampuni dosa-dosanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, beristighfar di bulan suci Ramadan, istighfar, sekedar istighfar saja, mengucapkan astagfirullah, itu berkali-kali lipat kemuliaannya, keutamaannya dibandingkan beristighfar di luar bulan suci Ramadan. Tilawatul Quran yang dari luar bulan Ramadan kita baca, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, tidak. Kata Rasulullah, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Tapi ketika dia baca alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin, dan setiap hurufnya asyru amsalihah, 10 pahalanya. Karena setiap satu huruf dikategorikan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan itu 10 pahala. Ini di luar bulan Ramadan. Perhatikan ini yang malas-malas mengaji nih. Dengar baik-baik. Di luar bulan Ramadan, satu huruf 10. Ustadz, saya mendengar, kebetulan siang hari saya capek, saya mau tadabbur lewat istima', mendengar. Buka handphone, buka YouTube misalkan, atau ada
rekaman yang sudah direkam, lalu kemudian kita putar. Misal dia baca Al-Kahfi tadi, dia dengarkan Al-Kahfi dari awal sampai selesai, pahalanya sama. Di bulan suci Ramadan, mendengar dengan niat tadabbur, membaca dengan niat tadabbur, menghafal dengan niat tadabbur, semuanya yang jelas Bapak Ibu sekalian, dihayati, tidak lewat. Anda mendengar, betul-betul mendengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda dengar semua? Kalau Anda dengar, Anda semua dapat pahala. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, Alhamdulillah. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan Ubay, tawil ya Ubay, panjangkan bacaanmu wahai Ubay. Menganjurkan pada Abdullah bin Mas'ud untuk memanjangkan. Bahkan ketika dia mengimami Abdullah bin Mas'ud, dia baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam rakaat pertamanya. Ini yang mau cepat-cepat pulang kalau tarwih. Subhanallah. Ramadan ini kasihan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ini bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, ketika disebutkan kalimat Ramadan, Anda cari dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, tidak ditemukan kalimat Ramadan kecuali ketika Allah membahas tentang Al-Quran. Coba cari, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, buka Qurannya, cari kalimat Ramadan, Anda temukan pada ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini bulannya Quran Bapak Ibu sekalian. Berdiri ki Quran, duduk ki Quran, dengarkan Quran. Di mana-mana bawa Quran, di kantor siapkan Quran. Sebelum berangkat ke kantor ngaji dulu. Bahkan syekh saya, profesor, salah seorang profesor, dosen kayak di kampus, itu cuti bulan Ramadan. Semua majelisnya tutup. Tidak ada kajiannya. Dia tutup semua. Ada beberapa toko-tokonya dia tutup. Pernah salah seorang muridnya bertanya, Syekh, apakah tidak rugi kalau kemudian menutup toko di bulan Ramadan? Dia katakan, adakah yang lebih berhak untuk saya berikan waktu saya dari Quran di bulan ini? Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah ketika menyebutkan kalimat Ramadan, silakan cari dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Ramadan disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Al-Baqarah. Dan itu diikatkan dengan apa? Quran. Bulan ini mulia gara-gara Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran ini, kami turunkan Al-Quran ini pada satu malam Lailah mubarakah, mubarakah yang penuh dengan keberkahan. Maka setiap orang yang menghidupkan malam dengan Quran di bulan Ramadan diberkahi Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, apa Anda tidak pernah ingin, tidak rindu Bapak Ibu sekalian ngaji, dengar Quran, lalu menetes air mata? Tidak, kapan terakhir Anda ngaji dan menetes air mata Anda? Kapan? Kapan terakhir Anda mendengar Quran, buka Quran tak, kalau belum bagus tajwid tak, buka Quran tak, putar YouTube tak, pilih syekh yang Anda suka. Misyari Rashid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda suka siapa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Anda suka surah apa? Ayat yang dibaca anak tadi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dengar, pakai hati Pak, pakai hati. Hadirkan hatimu dalam Ramadan dengan Quran. Kalau Anda nggak bisa menghidupkan Quran di bulan Ramadan, percaya 11 bulan nggak mungkin hidup ini hati Pak. Kalau Ramadan saja kamu nggak punya waktu untuk Quran, kalau Ramadan saja kamu berat mendengarkan Al-Quran bacaan imam, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain Bapak Ibu sekalian? Ini bulan diturunkannya Quran. Anda tahu kenapa bulan ini mulia Bapak Ibu sekalian? Anda tahu kenapa? Bukan karena Ramadan. Waduh, ini salah. Ramadan itu Pak diambil dari bahasa Arab. Perhatikan. Dari kalimat Ramadhan, yarmidhu. Ramadhan yarmudu, Ramadhan yarmidhu Ramadhan. Anda tahu artinya apa? Panas yang sangat terik. Itu namanya yarmid. Dan dikategorikan dalam definisinya secara lengkap. Kenapa dinamakan Ramadan?
Karena waktu ini memang waktu panas-panasnya di Arab, bulan Ramadan. Cari aja. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah umroh di bulan Ramadan sekali, 2018 waktu itu. 2019 mohon maaf. 2019 umrah Ramadan awal. Ya, makanya yang sekarang ini insya Allah ya tanggal 20 April berangkat akhir. Anda tahu derajat di sana di bulan suci Ramadan itu 40 sampai 50 derajat bisa. Makanya kenapa ada hadis Bukhari, hadisnya nomor 3505, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahihnya Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna umratan fi Ramadan", sesungguhnya umrah di bulan Ramadan, ta'dilu, atau dalam riwayat taqdi, sama pahalanya hajjatan ma'i, seperti berhaji bersamaku. Anda haji saja, Bapak Ibu sekalian mohon maaf, kita haji saja musim haji, belum tentu pahala kita haji bersama Rasulullah. Tapi umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Tahu kenapa? Karena umrah di bulan Ramadan adalah umrah yang berat, panas, puasa. Itulah kenapa sebahagian ulama ketika dia berumrah pada bulan Ramadan, bukan seperti orang Indonesia kebanyakan. Orang Indonesia kebanyakan Bapak Ibu sekalian, kalau dia umrah bulan Ramadan dia cari malamnya. Tapi sebahagian ulama mencari siangnya. Dikatakan apakah tidak takut batal puasanya? Dia katakan justru Ramadan ini menjadi dahsyat pahalanya karena makin berat, makin sulit laluan-laluan yang harus dilalui dalam Ramadan, dalam ibadah umrahnya. Maka sebahagian menunggu waktu pagi untuk kemudian berumrah di waktu pagi, supaya dia rasa bagaimana lelahnya tawaf di saat terik matahari dan di saat sedang puasa. Makanya berat pahalanya, besar pahalanya. Dan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian tidak mulia gara-gara dia terik, gara-gara dia panas, bukan. Yang memuliakan Ramadan itu bukan apa-apa kecuali Al-Quran, tidak ada yang lain. Kalau diambil dari makna saja, Ramadan artinya panas terik, bukan berarti namanya yang mulia, bukan. Bulan ini mulia Bapak Ibu sekalian. Sebab pertamanya adalah karena ini satu-satunya bulan diturunkannya Al-Quran. Nggak ada bulan yang lain Pak, hanya Ramadan. Kalau tempat masih ada pilihan. Kalau tidak di Mekah namanya Makkiyah, ya berarti di Madinah namanya Madaniyah. Surah yang diturunkan, ayat yang diturunkan di Mekah namanya Ayatul Makkiyah, ayat-ayat Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah namanya Suratul Makkiyah, surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah namanya Ayatul Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Surah yang diturunkan di Madinah Suratul Madaniyah, surah-surah yang diturunkan di Madinah. Maka ada surah Mekah, ada surah Madinah. Ada ayat Mekah, ada ayat Madinah, ada qablal hijrah, ada ba'dal hijrah. Qablal hijrah di Mekah, ba'dal hijrah di Madinah. Tapi bulannya nggak ada pilihan. Syahrul Ramadan alladzi unzil, bulan Ramadan yang unzil. Apa itu unzil? Diturunkan. Unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Spesifiknya pada satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan pada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Nantilah dari satu malam itu diturunkannya Al-Quran, lalu kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterima sebagai bukti bahwa tanda kekuasaan Allah itu abadi. Diturunkanlah Al-Quran itu secara tadrijian, bertahap pada Rasulullah sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Dulu khamar di awal-awal kenabian halal, lalu kemudian pilihan boleh asal tidak memabukkan, lalu di akhir diharamkan mutlak oleh Allah. Itu ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah tadrijian. Untuk apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Bagaimana? Kenapa Rasulullah diberikan ayatnya sedikit-sedikit, pelan-pelan? Linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Agar kami teguhkan hatimu, supaya setiap ayat yang turun Pak dimaknai betul oleh Rasulullah, didakwahkan betul oleh Rasulullah, diamalkan betul oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baru kemudian turun ayat yang lain. Pernah sempat terjadi
Dalam sebuah masa, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu lama. Antara satu surah dengan surah yang lainnya itu lama. Tidak biasanya ayat itu lama menunggu, kemudian turun ayat yang lain. Tidak biasanya. Sampai kemudian Rasulullah sudah gelisah. Apakah kemudian Allah sudah lupa kepadanya? Ataukah jangan-jangan ada kesalahan yang dilakukan Rasulullah sehingga Allah tidak turunkan lagi Al-Quran? Coba lihat. Dulu gelisah Pak. Nabi, sahabat gelisah. Ketika ayat Quran itu tidak ada lagi turun sebagai wahyu. Mereka gelisah. Kalau kita sekarang, ya Allah, kita gelisah kalau kita dibacakan Quran. Banyak kode-kodenya Pak. Batok, kode pertama. Suara pintu, kode kedua. Suara hentakan kaki, kode ketiga. Coba panjang-panjang sedikit Imam. Mau tes, 1 juz, mau? Saya sih siap. Siap sih. Ibu-ibu, udah surat Bu. Nah bilang ibu-ibu, ayo Ustaz, anak sekolah besok Ustaz. Bapak Ibu sekalian, serius. Quran Pak. Semua jadi mulia gara-gara Al-Quran. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu Anda perbaiki, sebelum nanti Anda pikir itikaf, sebelum nanti Anda pikir gimana caranya lebaran, kemudian Anda pikir silaturahim, Anda pikir salat malam, sebelum itu semua, pikir dulu, kenapa Ramadan yang artinya cuma panas terik jadi mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya? Kenapa? Nggak ada sebab yang lain, kecuali karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Hanya itu sebab utamanya. Bukan karena puasa Pak, jangan salah ini. Puasa itu ayat, puasa turun nanti jauh setelah Rasulullah SAW menerima ayat-ayat yang lainnya. Bukan puasa dulu ayat yang pertama diturunkan, bukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Ayat-ayat sholat jauh itu puasa Pak, jauh. Jadi Ramadan ini tidak mulia karena puasa-puasa kita. Tidak. Kita yang memuliakan diri dengan berpuasa. Dan subhanallah, Ramadan ini mulia dengan Al-Quran. Kita lupa dulu Ramadan ini dimuliakan Allah karena Quran. Kita justru ingin memuliakan hanya gara-gara puasa. Salah besar Bapak Ibu sekalian. Justru kalau Anda mau mulia di bulan Ramadan, puasa itu sudah utang Pak, wajib. Seperti sholat 5 waktu, Anda tidak usah hitung itu. Karena yang namanya kewajiban itu pasti berbanding lurus dengan hak yang sudah Anda terima. Kita disuruh 5 waktu sholat, terus kemudian kita membanggakan diri, alhamdulillah sudah mak sholat subuh. Apa hebatnya? Itu utang yang kamu baru bayar pada Allah. Allah mewajibkan kamu untuk sholat 5 waktu. Allah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Allah mewajibkan kita untuk puasa Ramadan. Allah mewajibkan kita untuk menunaikan zakat. Jadi kalau ada orang yang baru bayar zakat 2,5%, taruhlah dari 2 miliar uangnya, dia keluarkan 2,5%, lalu kemudian dia bangga-bangga, lalu dia mengatakan saya baru tunaikan zakat saya. Apa yang dibanggakan? Itu utang kamu. Bahkan para ulama mengatakan zakat itu ampasnya harta. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Ramadan Anda bangga dengan puasa Anda, saya bangga dengan puasa saya, kita bangga dengan puasa kita. Apa yang mau dibanggakan Pak? Ini kewajiban. Ramadan tidak mulia gara-gara puasa kita, tidak, sedikit pun tidak. Ramadan mulia karena Al-Quran. Paham ya? Jadi Pak, perhatikan ya, jangan sampai kita mau mulia di bulan Ramadan hanya membanggakan puasa. Ingat, ini puasa utang. Sepertilah kita bayar, sepertilah kita melakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu kemudian Anda bangga pulang rumah, sudah mas sholat isya. Saya sudah sholat isya. Saya sudah sholat subuh. Anak-anak zaman sekarang, guys, ya guys, saya sudah sholat subuh guys. Apa? Laporan di Instagram habis sholat subuh. Yang perlu Anda bangga, bahagia, senang kalau Anda tidak punya kewajiban dan Anda tunaikan. Terakhir ya, jangan panjang-panjang ya. Tahu Pak, waktu saya majelis di Sudan, sama seorang syekh kami, ada seorang teman kami dari Nigeria. Waktu itu buka tanya jawab. Fi soal, kata syekh, yujad soal. Dia angkat tangan. Naam syekh, tafadhal. Orang itu dipersilahkan oleh syekh. Lalu kemudian dia mengatakan, ya syekh,
Li su'alan. Perhatikan ya baik-baik. Saya nggak ulang ya ini. Saya punya dua pertanyaan. Fokus. As-su'alul awal. Pertanyaan saya yang pertama. Limadha lam yulzimillah ala ibadih bitilawatil Qur'an kama alzamahum biqiyami salawat biqiyami khamsi salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Perhatikan pertanyaan pertama. Kenapa Allah tidak mewajibkan orang-orang membaca Al-Quran sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang untuk sholat 5 waktu? Perhatikan. Ma'anna Allah qal, padahal Allah sendiri yang mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Padahal Allah yang mengatakan itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Baqarah ayat 2. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Lau kana hadza huda limadza lam yulzimillah. Kalau memang ini Quran petunjuk bagi hamba, kenapa tidak diwajibkan supaya semuanya dapat petunjuk? Paham tidak soalnya? Paham tidak soalnya? Paham mungkin soalnya? Oke, sudah? Kalau tidak ngerti soalnya pasti tidak nyambung jawabannya. Ngerti soalnya? Oke. Kan Quran petunjuk, kenapa tidak diwajibkan? Supaya orang kalau mengaji tidak ada yang bikin dosa, betul tidak? Karena ini kan petunjuk. Dzalikal kitabu, apa artinya? La raiba fih. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Terus selanjutnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang. Kalau ini petunjuk, kenapa tidak diwajibkan? Coba lihat ini, orang Afrika kalau bertanya, Pak, ngeri. To the point. Syekh dia. Baik. Kemudian pertanyaan keduanya juga unik. Dia mengatakan, ya Syekh, kaifa binisbah lil insanil ghani? Bagaimana dengan orang-orang yang kaya raya? Wa bi amwalihi, dan dengan harta-hartanya. Perhatikan, bagaimana dengan orang yang kaya raya dan dengan harta-hartanya itu tasaddaqa bihafadhati kitabillah wa bibina'i masjidin lihamalatil Quran. Bagaimana jika dengan harta-hartanya itu dia pakai saja untuk bangunkan asrama, bangunkan tempat tinggal untuk para penghafal Al-Quran, atau membiayai kehidupan para penghafal Al-Quran? Apakah itu sudah cukup untuk menggantikan pahalanya? Bukankah Rasulullah mengatakan siapa yang memfasilitasi orang-orang dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan? Oh, ngeri ini. Pertanyaan kedua nggak karena ngeri. Jadi kalau ada orang kaya nih, saya kan nggak usah ngaji saya Ustaz. Itu anak santri semua, saya biayai makannya Ustaz. Berarti setiap bacaan Qurannya pahala untuk saya. Betul nggak? Betul juga. Nggak boleh disalahkan Pak. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan sesuatu dalam peperangan, dalam ibadah, dalam kebaikan, maka dia dicatatkan seperti orang yang melakukan kebaikan itu, ibadah itu. Oh, itu hening. Ya. Diam semua orang. Ya. Ini juga orang Nigeria, kita baru lihat ini majelis. Bisa jadi dia cuma numpang lewat atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi Syekh dengan tenang lalu kemudian menjawab. Apa kata Syekh, Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan pertamanya, kenapa enggak diwajibkan Al-Quran sebagaimana Allah wajibkan 5 waktu sehari semalam? Kenapa tidak diwajibkan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Hudan itu petunjuk lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Sederhana jawaban Syekh. Apa kata Syekh? Kata Syekh, kalau Allah wajibkan salat, kalau Allah wajibkan Al-Quran sebagaimana Allah wajibkan salat 5 waktu, di mana Allah mengetahui mana di antara hambanya yang betul-betul ingin mendekat kepadanya. Saya ulang. Dia bilang, Syekh apa Pak? Kalau Allah wajibkan itu sholat Quran sebagaimana sholat 5 waktu. Kan sebagian orang sholat 5 waktu ada yang terpaksa Pak. Ada yang sekedar sholat, ada yang sekedar yang penting selesai maka sholat. Apa kata Syekh? Kalau Allah wajibkan Quran, di mana Allah tahu mana hambanya yang betul-betul ingin mendekat kepadanya? Tidak diwajibkan Anda datang buka alif lam ra, alif lam mim sad kaf ha ya ain
Siapa yang mau, Pak? Siapa yang mau bangun sholat malam, berdiri di belakang imam, seperti Abdullah bin Mas'ud berdiri di belakangnya Rasulullah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Siapa yang mau dengar Quran, Pak? Makanya dikategorikan hudan lil muttaqin. Kata Syekh, limadza lam yakun hudan lil mu'minin? Kenapa bukan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muslimin, hudan lil mu'minin? Kenapa? Kenapa ayatnya lil muttaqin, Pak? Karena yang muttaqin itu yang sudah melewati fase Islam, melewati fase iman, dialah muttaqin. Makanya ayatnya dalam Quran, idzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk lil muttaqin, yang sungguh-sungguh. Karena Anda kalau tidak baca Quran, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada rasa kita tidak berdosa aja, Kak. Tidak ada dosa aku, karena kan tidak diwajibkan. Betul juga, tapi mohon maaf, di mana Allah tahu yang betul-betul mau dekat dengan Allah? Buka, Pak. Allah sedang bercerita dengan Anda. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kita orang beriman. Baca, ini baca Quran, kita orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa, jangan sampai kamu mati. Wa antum muslimun, kecuali kamu dalam berislam. Coba. Diam semua kita. Terperangah dengan jawaban Syekh. Betul. Maka Allah tidak wajibkan memang, Pak. Tapi siapa yang paling banyak bacaan Qurannya, itu yang paling serius mendekat sama Allah. Jangan pernah Anda mengatakan, saya mau dekat dengan Allah cuma 5 waktu Anda lakukan. Subuh, duha. Bukan. Ngaji. Sebelum turun perintah salat, lebih dulu turun ayat Allah. Dan dari Quran, percaya sama saya, dari Quran, orang yang rajin baca Quran, Pak, tergerak kakinya ke masjid, satu. Orang yang rajin baca Quran, tergerak tangannya bersedekah. Orang yang rajin baca Quran tidak mungkin pelit. Orang yang rajin baca Quran tidak mungkin malas sholat malam. Orang yang rajin baca Quran tidak mungkin dia mau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Anda malas duha, coba latih baca Quran. Lama-lama tidak enak perasaan kalau belum pakai sholat duha. Anda mau bangun tahajud, coba latih baca Quran. Lama-lama Anda enak rasanya kalau malam sepertiga malam kita tidak bangun sholat. Itu karena Quran. Pertanyaan yang kedua, jawaban Syekh lebih mengagetkan lagi. Ketika ditanya, apakah cukup bagi orang kaya pahala itu? Kata Syekh, dia mendapatkan pahala orang yang mengaji itu, tapi dia tidak merasakan kelezatan iman yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaji itu. Saya ulangi, dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengaji itu, tapi dia tidak mungkin merasakan kelezatan iman orang-orang yang ngaji itu. Mungkin dia bisa bangun 1000 tahfidz, Pak, tapi dia masih susah tidur, dia masih banyak masalah, dia masih kalau memikirkan sesuatu dia gampang sakit, asam lambungnya naik dan seterusnya. Penyakitnya banyak. Kenapa? Bukan karena banyaknya pahalanya dititip di anak yatim, bukan. Tapi karena dia tidak bisa merasakan kelezatan iman. Iman bisa dirasakan, Pak, kalau Anda dekat dengan Quran. Percaya? Ayatnya di mana, Ustaz? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman. Amanu wa tatma'innu qulubuhum, Ar-Ra'd ayat 13, dan hati mereka jadi tenang. Kenapa tenang? Karena ada iman yang dilezati, Pak. Ada iman yang dinikmati. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Dan tahukah Anda mengingat Allah yang terbaik apa? Tilawatul Quran. Ulama semua sepakat, afdalu dzikrin, sebaik-baik zikir tilawatul Quran. Membaca Al-Quran itu sudah mewakili tasbih, mewakili tahmid, takbir, semuanya lewat, Pak. Kalau Anda sudah baca Quran, terwakili tasbihnya, terwakili takbirnya, tahmidnya, istighfarnya. Dalam ayat yang lain, Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang-orang beriman kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarnya hatinya, Pak, baru disebut Allah, 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 wajilat qulubuhum. Lanjutan ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibaca
tuliyat talayatlu tilawah wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibaca ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambah keimanannya. Ini yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang hanya berbagi-bagi Quran, oleh orang yang hanya bersedekah Quran, membangun pesantren. Gak bisa dia rasakan kelezatan iman, bertambahnya iman, kecuali dia baca sendiri dengan lisannya. Merinding saya Pak waktu itu. Luar biasa ilmunya Syekh. Itulah pentingnya kita bermajelis ilmu sesuai dengan tema kita hari ini. Kenapa Anda mendengar ceramah? Karena kunci ilmu itu Quran. Saya tidak usah jauh-jauh. Dan ilmu Quran ini Anda bisa praktekkan dalam kehidupan. Disitulah petunjuk yang hakiki. Anda tidak mungkin tersesat, kita tidak mungkin tersesat kalau kita membaca dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bukan tablik akbar, tidak boleh terlalu semangat ya. Harus diingat-ingat masih mau sholat ya. Jazakumullah khair ya. Jadi bagaimana Pak? 1 juz atau 2 juz? Gasmi. Ibu-ibu setengah juz, ini setengah, mau di setengah, diacak-acak saja nih supaya tidak bosan ya. Saya ambil dari depan, dari tengah, dari belakang toh. Ya, kuat-kuat sedikit, jangan kasih kode Ustadz, bato, ya apa. Jangan kodong ya. Nggak enak toh dirasa ya. Oke Pak, bisa? Sedikit sekali. Dan tiap hari setengah juz itu 10 halaman saja. Kalau 1 juz 20 halaman. Hah? Banyak. Astagfirullah. Bagaimana kau mau dapat jodohmu? Kau mau bangun rumah tangga sedangkan kau berdiri saja untuk Al-Quran, kau tidak bisa gimana? Oke, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.